Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Jasas Noval Ikram Romdoni, mahasiswa STMIK Tasikmalaya, tingkat 4, akan memberikan sebuah tanggapan terkait materi agama dengan judul Kontribusi Islam dalam Perkembangan Peradaban Dunia. Sebelumnya, tidak seperti yang terjadi sekarang, di mana para ilmuwan yang terkenal hampir keseluruhan berasal dari Barat. Dulu, para ilmuwan muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Batani, dan lainnya telah terlebih dahulu mewarnai dunia ilmu pengetahuan. Mereka banyak menguasai ilmu kedokteran, perbintangan, perhitungan, hadis, fikih, dan masih banyak lagi. Sayangnya, prestasi gemilang tersebut tidak diakui oleh bangsa Barat atau mungkin sengaja mereka tutup-tutupi demi menjaga citra kegemilangan mereka sekarang. Transformasi ilmu pengetahuan Islam ke dunia Barat dikemukakan oleh Mehdi Nekostin, seorang penulis buku Kontribusi Islam atas dunia intelektual Barat. Deskripsi analisis abad keemasan Islam terbangun melalui dua cara. Pertama, melalui para mahasiswa dan cendekiawan Eropa Barat yang menimba ilmu di sekolah-sekolah tinggi maupun universitas Islam di Spanyol. Kedua, melalui hasil karya cendekiawan Muslim yang berhasil diterjemahkan dalam bahasa Arab ke bahasa mereka sendiri. Ilmu-ilmu yang diajarkan agama Islam bagi umat manusia adalah sebuah harta karun yang sangat menarik dan didambakan oleh semua pihak. Tidak terkecuali pihak non-muslim. Pada tahun 1213 di Eropa berdirilah sebuah universitas pertama mereka, yaitu Universitas Paris, dan pada akhir abad pertengahan disusulah pendirian 18 universitas lainnya di Eropa. Di universitas-universitas tersebut diajarkan pula ilmu-ilmu dari ilmuwan Islam seperti ilmu falak, filsafat, kedokteran yang diadopsi dari universitas lain. Banyak juga kok karya-karya Islam gitu yang sampai sekarang bisa disebut temuan orang-orang Islam dalam kemajuan peradaban dunia. Salah satu contohnya di bidang astronomi atau ilmu falak adalah salah satu bidang ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan muslim selain matematika. Hal ini disebabkan karena dua bidang ilmu tersebut sangat mendukung peradaban Islam, seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan sebagainya. Di antara para ahli astronomi muslim disoroti dunia adalah Al-Biruni, Al-Batani, Abdul Wafa, Hasan ibn Haytham, dan yang lainnya. Kedua, di bidang ilmu matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut aljabar, sedangkan istilah algoritme adalah berasal dari nama penemunya, yaitu Al-Khwarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khwarizmi, yang merupakan salah satu ahli matematika muslim terkenal di masa Khalifah Al-Ma'mun, penulis buku Al-Jabar. Nah, dari yang kita tahu, para ilmuwan-ilmuwan agama Islam itu sangat cerdas sampai mereka bisa membuat peninggalan teknologi-teknologi yang kita kenal sampai sekarang, atau ilmu-ilmu yang kita kenal sampai sekarang begitu. Yang ketiga ada di bidang fisika. Ilmu fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya-karya tentang topik ini ditemukan oleh Hasan ibn Haytham pada tahun 965 sampai 1039 Masehi dijadikan dasar bagi bangunan ilmu fisika, yakni dasar bagi Bacon dan Kepler dalam penemuan teropong, teleskop maupun mikroskop, dan dasar dari fotografi. Nah, yang terakhir dalam ilmu kedokteran. Salah satu ahli kedokteran muslim yang sangat terkenal di dunia barat adalah Ibnu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina, Ibnu Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi Atib atau petunjuk tentang kedokteran, buku tersebut berisi tentang 5 hal, yaitu fisiologi, kebersihan, patologi, pengambilan terapi, dan materi pengobatan.
Selain itu, Ibnu Zur juga merupakan salah seorang ahli kedokteran yang terkenal karena dialah yang telah memperkenalkan aspek hukum dalam observasi bidang kedokteran. Ia juga menemukan kekuatan dari jenis penyakit tersebut. Kemudian, Ibnu Nafis dari Syria pada tahun 1289 telah berhasil mempertontonkan sistem sirkulasi darah secara akurat. 300 tahun sebelum Servet, seorang dokter kebangsaan Portugis yang selama ini dianggap sebagai penemu pertama. Nah, dari yang saya paparkan tersebut, kita tahu bahwa para ilmuwan Islam zaman dahulu itu sangat berkontribusi dalam perkembangan peradaban dunia sekarang. Karena memang dulu Muslim kan disebut-sebut agama pertama. Jadi masa kejayaan Muslim lebih dulu ketimbang masa kejayaan bangsa-bangsa Mongol, bangsa-bangsa Eropa, dan sebagainya. Maka tidak heran kalau para ilmuwan Muslim sangat berkontribusi dalam perkembangan peradaban dunia sampai sekarang, dan juga teori-teorinya, karya-karya ilmiahnya, dan penemuan-penemuannya, dan masih banyak lagi. Sekian dari yang saya paparkan dalam tanggapan tentang kontribusi Islam dalam sejarah perkembangan dunia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.